Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari kita. Shalawat serta salam tak lupa kita hadiahkan ke roh junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita diberi syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Saya hormati Bapak Budi Wicaksono selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia dan yang saya banggakan rekan-rekan saya sekalian. Saya Indra Ardiansyah dari kelas 1E Ekonomi Manajemen ingin mempresentasikan makalah bahasa Indonesia yang berjudul Ragam Bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan memulai materi pembahasan kita. Yang pertama, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ada bahasa nasional, dan yang kedua sebagai bahasa negara. Terus ragam daerah atau dialek. Dialek adalah variasi bahasa pada kelompok masyarakat yang berada pada suatu tempat, wilayah atau daerah tertentu. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Ragam yang ketiga adalah ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Yang pertama, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam bahasa ini ditandai dengan penggunaan lafal atau pengucapan, intonasi, kosakata, penggunaan tata bahasa dalam pembentukan kata dan penyusunan kalimat. Contoh ragam bahasa lisan yaitu pidato, berdiskusi, dan bertelepon. Ciri-ciri ragam lisan yang pertama adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua tergantung kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi dan bahasa tubuh. Kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa ini ditandai dengan kecermatan menggunakan ejaan dan tanda baca, atau yang secara tepat dapat melambangkan intonasi, kosakata, penggunaan tata bahasa dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, paragraf, dan wacana. Ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku. Ragam bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan atau hormat terhadap mitra bicara atau pendengar pembaca, seperti dalam ceramah, pidato, seminar, atau diskusi. B. Ragam bahasa tidak baku. Ragam non-baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku yang digunakan di lingkungan tidak resmi. Terus kelima, ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam bahasa media atau lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Ciri-ciri ragam lisan: memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung kondisi, ruang, dan waktu, tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang kedua, ragam bahasa baku tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulisan, makna kalimat yang diungkapkan yang ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat.
Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional, sering juga disebut ragam profesional, merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang terakhir, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Meskipun sering didengar, ternyata belum semua orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa yang baik itu benar atau sebaliknya. Bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.